Donasi Panti Asuhan Muhammadiyah Al-Mutakin. Mari tunaikan amal terbaik Anda untuk mensejahterakan anak yatim dan para fakir miskin. Setelah 2 tahun berdiri, Muhammadiyah mendapatkan izin organisasi dari pemerintah kolonial Belanda. Itu pun hanya untuk wilayah Yogyakarta saja. Tak kekurangan akal, Ahmad Dahlan memberikan usulan agar cabang-cabang Muhammadiyah berbagai daerah menggunakan nama lain untuk izin pendirian. Maka Muhammadiyah berdiri di beberapa daerah dengan bermacam-macam nama. Nurul Islam di Pekalongan, Al-Munir di Ujung Pandang, Ahmadiyah di Garut, Sidik Amanat Tablik Fatonah di Solo, diikuti oleh cabang-cabang yang lain. Berbagai macam wadah kegiatan untuk umat mulai bermunculan di bawah payung besar Muhammadiyah. Muhammadiyah dari segi struktur organisasi sangat lengkap, dibagi kepada majelis-majelisnya yang ngurusi tarjih, masalah keagamaan, fatwa-fatwa, ini tablik, masalah dakwah, ini ngurusi pendidikan dasar dan menengah, ini mengurusi pendidikan tinggi, mengurusi kesehatan, dan seterusnya. Kemudian juga ada untuk remaja, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Nasyiatul Aisyah untuk remaja putri, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Pemuda Muhammadiyah, dan kaum ibunya Aisyah. Meski Muhammadiyah telah menjadi ormas Islam besar, Ahmad Dahlan tetap memulai dakwahnya dari lingkup kecil keluarganya sendiri. Di akhir hayatnya, satu pesan terlontar dari Ahmad Dahlan untuk anak cucunya. Beliau ketika sakit keras itu memanggil anak cucunya ya di dekat tempat tidurnya sambil mengatakan, "Wahai anak cucuku, Bapak sudah tidak punya apa-apa lagi. Harta benda Bapak sudah habis semuanya. Sehingga Bapak tidak bisa mewarisi kamu semuanya. Yang bisa Bapak wariskan kepada kamu semuanya adalah Muhammadiyah. Jagalah Muhammadiyah. Hidup-hidupilah Muhammadiyah. Janganlah kalian itu mencari penghidupan di Muhammadiyah." Setelah memimpin Muhammadiyah selama 12 tahun, Ahmad Dahlan meninggal dunia pada tahun 1923 dalam usia 55 tahun. Beliau dimakamkan di Karangkajen, Yogyakarta, bersandingan dengan tokoh-tokoh Muhammadiyah yang lain. Telah seabad lebih, Muhammadiyah mewarnai sendi kehidupan umat muslim di Indonesia dan kampung Kauman meninggalkan bangunan bersejarah sebagai jejak pembaharuan gerakan Ahmad Dahlan. Saat ini ada beberapa tempat peninggalan yang punya nilai penting. Yang pertama, Kompleks Langgar Kidul ya. Langgar Kidul itu kalau orang menyebutnya Langgar Kiai Dahlan. Di situ ada rumah beliau, ada langgarnya, ada sekolahannya. Disitulah Kiai Dahlan melakukan aktivitas keagamaan pertama, mengajarkan muridnya, bahkan mendirikan sekolah formal pertama pun di situ. Itu di Kompleks Langgar Kidul. Kemudian ada satu bangunan lagi yang cukup penting bagi Muhammadiyah adalah musola wanita. Jadi di Kauman itu ada musola perempuan yang pertama kali didirikan di Indonesia bahkan oleh Kiai Dahlan pada tahun 1922. Sampai saat ini musola ini masih berfungsi dan hanya diperuntukkan bagi jamaah perempuan. Bahkan ketika sholat Jumat pun para ibu-ibu tetap bisa melakukan sholat jamaah duhur di musola itu. Memasuki abad ke-21, Muhammadiyah memantapkan dirinya menjadi salah satu ormas Islam terbesar di Asia Tenggara dengan jumlah anggota dan simpatisan mencapai 30 juta orang. Karakteristik kemanusiaan Ahmad Dahlan memberikan corak tersendiri bagi perkembangan watak kaderisasi Muhammadiyah hingga mencakup berbagai lini kehidupan sosial, budaya, dan akidah masyarakat. Yang paling menonjol pada diri Kiai Dahlan itu adalah ketulusannya. Jadi beliau itu berbuat untuk kemanusiaan, untuk masyarakat, hanya semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang kedua, beliau itu orang yang hidupnya sangat sederhana. Teladannya dari segi kejujuran, ketulusannya,
kemudian kesederhanaannya, dan pekerja keras. Ya. Sosok Ahmad Dahlan menjadi pembelajaran bagaimana menghargai perbedaan untuk mencapai perdamaian, menjadi jalan tengah antara kekuasaan kolonial dan kekuasaan kerajaan tanpa harus dicap sebagai oposan. Menjalankan Islam dengan penuh welas asih, dengan tetap menyeimbangkan agama dan pengetahuan dunia agar selaras menuju arah kebajikan.